anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6, halaman 51. Sampai dengan halaman 59. Silakan dibuka juga buku LKS tema 6. LKS tema 6 halaman 33. Sampai dengan halaman 35. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh gerakan olahraga yang dilakukan Lani dengan benar. Anak-anak, ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara ayah Lani dan Lani. Ayah Lani berkata, "Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit, ya nak?" Kemudian Lani menjawab, "Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik." Anak-anak, di dalam teks percakapan ini, ayah Lani berpesan kepada Lani bahwa kandang ayam harus selalu dibersihkan. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan antara ayah Lani dan Lani, anak-anak. Kemudian tuliskan pertanyaan dan jawaban kalian dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak, gunakan huruf kapital dengan benar. Misalnya, seperti contoh berikut ini yang telah ibu guru buat. Misalnya, pertanyaan yang pertama, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Mengapa anak-anak? Ya, supaya ayamnya tidak mati. Kemudian, pertanyaan berikutnya, siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Ya, ayah yang berpesan supaya kandang dibersihkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang akan selalu menjaga kebersihan kandang? Siapa anak-anak? Ya, Lani yang akan selalu menjaga kebersihan kandang. Anak-anak, garis bawahi penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Anak-anak, mari kita membaca teks cerita berikut ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat.
Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, anak-anak, tadi kita telah membaca teks bacaan tentang merawat ayam. Nah, sekarang kita akan menggarisbawahi penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita tentang merawat ayam. Misalnya di sini, silakan anak-anak perhatikan. Kandang ayam. Nah, harusnya di sini ayam huruf A menggunakan huruf kecil karena di tengah kalimat ya anak-anak. Kemudian setelah tanda titik, seharusnya penulisan di sini ayam A menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, ayam juga perlu diberi vaksin. Nah, karena di sini di tengah kalimat seharusnya V menggunakan huruf kecil. Kemudian nama orang, contohnya di sini nama Lani. Seharusnya huruf L menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kesehatan ayam. Ayam di sini karena di tengah kalimat seharusnya menggunakan huruf kecil ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada pertanyaan. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ya, yang dilakukan Lani adalah Lani akan memberi makan dan memberi minum ayamnya secara teratur. Kemudian Lani membersihkan kandang ayam juga ya anak. Kemudian ayam Lani diberi vaksin supaya terhindar dari penyakit. Anak-anak, bacalah teks berikut ini. Kemudian anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Dan anak-anak garis bawahi huruf kapital pada kalimat berikut. Kita akan membaca secara bersama-sama ya anak. 1, 2, 3. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini setiap awal kalimat S menggunakan huruf kapital. Kemudian nama hari Minggu M menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang Lani L menggunakan huruf kapital. Kemudian ayah A menggunakan huruf kapital. Setelah tanda titik, kandang K menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini Lani L menggunakan huruf kapital. Dan di sini juga kandang ayam K menggunakan huruf kapital setelah tanda titik. Kemudian setelah tanda titik lagi dengan demikian D menggunakan huruf kapital. Jadi yang Ibu garis bawahi yang warna merah ini menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Nah anak-anak, selain huruf kapital selain digunakan di awal kalimat, kemudian untuk menulis nama orang juga, nah huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari. Contohnya tadi, hari Minggu ya anak-anak, M menggunakan huruf kapital. Kemudian selain digunakan untuk menulis nama hari, juga digunakan untuk menulis nama bulan. Misalnya Januari, J huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tempat ya anak-anak. Anak-anak, Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Anak-anak,
kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Anak-anak, ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Berikut ini kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran dan kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Sekarang silakan anak-anak perhatikan ada beberapa hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas guru. Kemudian yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. Dan yang keempat, bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pelajaran. Jadi anak-anak boleh bertanya kepada bapak dan ibu guru ketika pelajaran yang disampaikan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru kurang jelas menurut anak-anak. Jadi anak-anak boleh bertanya ya anak-anak. Dan selanjutnya menjawab pertanyaan dari guru. Anak-anak, saya boleh melakukan hal-hal tersebut karena itu adalah peraturan di sekolah saya dan tidak mengganggu orang lain. Itu alasannya ya anak-anak. Kemudian berikut ini hal-hal yang tidak boleh saya lakukan ketika mengikuti pelajaran. Misalnya yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, mengganggu teman saat pelajaran. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Dan yang keempat, bertengkar dengan teman. Yang kelima, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas dari guru. Jadi, berikut ini beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran ya anak-anak. Alasannya karena hal tersebut melanggar peraturan yang ada di sekolah dan merugikan orang lain beserta merugikan diri sendiri ya anak-anak. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani. Lani sedang melakukan gerakan jalan di tempat. Kedua tangan Lani di pinggang ya anak-anak. Selanjutnya silakan anak-anak perhatikan gambar Lani yang sedang melakukan gerakan lari ke arah depan. Dan gambar berikutnya silakan anak-anak perhatikan. Di sini mereka sedang melakukan gerakan lari berbelok-belok atau lari zigzag ya anak-anak. Seperti ini. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada dua.
Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah yaitu: pertama, mengganggu teman saat pelajaran. Yang kedua, bertengkar dengan teman. Yang ketiga, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Dan yang keempat, tidak mengerjakan tugas dari guru. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 3 contoh gerakan olahraga yang dilakukan Lani yaitu: pertama, gerakan jalan di tempat. Yang kedua, gerakan lari ke arah depan. Dan yang ketiga, gerakan lari berbelok-belok atau zigzag. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.